Benih Rahasia Sang Pewaris episode 153. Meskipun begitu, Gilang ingin tidak lagi berurusan dengan Nugraha Constructions karena ia telah menerima sejumlah uang dari perusahaan. Tanda tangani. Gilang mengancam sekali lagi dengan menarik perhatian ke iPad di tangannya. Kalau tidak, aku akan mengunggahnya secara daring. Seluruh dunia akan melihat betapa memalukannya dirimu. Tidak. Livi hampir gila, karena ia tahu hidupnya akan hancur saat video itu diunggah daring. Ia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi lagi. Menyerah pada ancaman Gilang, Livi hanya bisa mengambil pena dan menandatangani di garis putus-putus sebelum membubuhkan sidik jarinya di sebelah tanda tangannya. Setelah Livi selesai menandatangani dokumen, Gilang mengambil satu salinan sebelum berkata dengan dingin, "Livi Nugraha, jangan ganggu aku mulai sekarang. Urusan ayahmu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa aku dapat dengan mudah mengunggah video ini kapan saja aku mau jika kau menunjukku sebagai peserta dalam revisi surat wasiat." Dengan hati yang hancur, Livi menatap tajam ke arah ekspresi Gilang yang acuh tak acuh dan menyadari betapa kuatnya perasaan benci itu, sehingga ia ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga. Dengan puas, Gilang mengangkat iPad di tangannya. "Jangan membuatku kesal. Aku akan menemuimu besok di kantor panitera daerah untuk mengakhiri pernikahan ini." Melihat bayangan pria itu perlahan menghilang dari pandangan, Livi menutupi wajahnya dan menangis sejadi-jadinya, karena dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tekanan menanggung kerugian yang dialami Nugraha Constructions di tangannya sama seperti gunung yang menimpanya. Dia tidak pernah tahu betapa menyedihkannya memegang saham perusahaan ini. Jika perusahaan itu bangkrut, dia tidak akan pernah bisa melunasi utang yang sangat besar itu, bahkan jika dia masih hidup beberapa kali. Namun, di tengah keputusasaannya, Livi memikirkan seseorang yang dapat menyelamatkannya dari kekacauan ini, Shira. Saat ini, hanya Shira yang cukup mampu menyelamatkannya. Nugraha Constructions hampir bangkrut. Oleh karena itu, dia meninggalkan rumahnya dengan tas di tangannya dan langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Shira baru saja meninggalkan ruang dokter spesialis dengan suasana hati yang baik, karena pemulihan ayahnya jauh di atas harapannya. Lebih jauh, dokter telah meyakinkannya bahwa hanya masalah waktu sebelum ayahnya sadar kembali. Ia merasa lega setelah mendengar diagnosis dokter, karena penyakit ayahnya telah menjadi sumber tekanan yang besar baginya selama ini. "Nona, tunggu. Anda harus melapor," teriak salah seorang perawat di pos perawat. Karena Livi tidak sengaja bertemu Shira, ia bergegas menghampiri Shira tanpa repot-repot mendaftarkan diri untuk berkunjung. "Shira, kau harus membantuku." "Ada apa?" Shira menjawab dengan acuh tak acuh. "Kamu harus menyelamatkan perusahaan ayah. Gilang ingin menceraikanku. Dia tidak peduli lagi dengan perusahaan. Saat ini, perusahaan merugi jutaan dolar setiap harinya. Tolong, kamu harus menyelamatkan perusahaan itu. Aku tidak ingin melihatnya bangkrut." Mata Livi memerah karena cemas. Namun, Shira mencibir, "Yang kamu inginkan adalah tidak terlilit hutang." Terkejut, Livi menggigit bibirnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tega melihat perusahaan ayah kita bangkrut? Aku sudah menghitung hari sebelum perusahaan bangkrut, supaya para hiena yang tak pernah puas itu bisa merasakan betapa besarnya hutang yang ada," ucap Shira sambil melotot ke arah Livi.
Livi tidak punya nyali untuk melihat. Shira menatap matanya. Lalu, apa yang perlu aku lakukan untuk menyelamatkan perusahaan? Jadikan aku satu-satunya pemegang saham dengan mengalihkan semua sahammu kepadaku. Baru setelah itu aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Shira mengajukan syaratnya. Apa? Wajah Livi memucat karena marah. Kau ingin semua sahamku di perusahaan itu? Shira Nugraha, tidakkah kau pikir kau terlalu serakah? Aku hanya bisa menyerahkan 20%. Kalau begitu, berhentilah memohon padaku dan lupakan saja. Menurut perkiraanku, perusahaan itu mungkin akan bertahan selama 3 bulan lagi sebelum bank datang untuk melikuidasi asetnya. Dengan jumlah saham yang kau miliki, kau pasti akan terlilit utang jutaan dolar. Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu untuk melunasi utang itu, Shira mencibir. Mata Livi berbinar ngeri mendengar kata-kata Shira. Aku beri kamu waktu 5 menit untuk memikirkan ini. Aku akan menunggu di ruang konferensi untuk keputusanmu. Setelah mengatakan itu, Shira pergi ke ruang konferensi. Livi duduk di kursi di dekatnya, tampak sangat pucat dan lesu, karena perusahaan itu sekarang menjadi beban yang harus segera ia singkirkan. Namun, ia tidak bisa melupakan kenyataan bahwa Shira menuntutnya untuk melepaskan semua sahamnya di perusahaan itu. Setelah beberapa detik berlalu, ia menelan ludah dan memejamkan mata sebelum pergi ke ruang konferensi dengan tangan terkepal dan niat untuk berkompromi. Shira sedang membaca berita di ponselnya ketika Livi duduk di seberangnya. Aku bisa menyerahkan semua sahamku kepadamu, tetapi kamu harus berjanji kepadaku bahwa kamu akan membayarku 1 triliun ketika perusahaan mulai menghasilkan laba lagi. Livi masih tidak mau menyerah. Dengan betapa sulitnya perusahaan ini secara finansial saat ini, kamu masih ingin dibayar? Shira tidak menyetujui permintaan Livi. 20 miliar. Livi bernegosiasi. Lupakan. Shira Nugraha, aku juga putri Adam Nugraha. Aku akan memberikan semua sahamku padamu, tapi kamu bahkan tidak mau memberiku 20 miliar. Kata Livi dengan marah. 10 miliar dalam 5 kali cicilan, tetapi hanya jika perusahaan mulai menghasilkan laba. Shira menepis tawaran Livi. Setelah menoleransi Shira berkali-kali, Livi merasa kebenciannya terhadap Shira semakin dalam, karena ia merasa Shira lah yang memaksanya ke dalam situasi ini. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan perusahaan itu kepada Shira. Baiklah. Aku akan menyerahkan semua sahamku kepadamu seharga 10 miliar. Livi menyerah pada tawaran Shira, tetapi dengan cepat menambahkan satu tuntutan lagi. Bebaskan mamaku juga. Kau bisa menyerah pada pikiran-pikiran itu. Dia harus membayar atas apa yang telah dilakukannya. Shira menolak untuk mengalah. Air mata kemarahan mengalir di mata Livi. Dia mamaku. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Dengan banyaknya karma yang telah dia kumpulkan, dia harus membayar harga atas tindakannya, jawab Shira acuh tak acuh. Mendengar perkataan Shira, Livi merasakan jantungnya berdegup kencang, tangannya sedikit gemetar, saat pikiran tentang Bibi Ranti muncul di benaknya. Tidak, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ia mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak akan ada pembalasan yang menantinya di kemudian hari. Baiklah, aku akan pergi ke perusahaan bersamamu sekarang juga untuk menandatangani kontrak. Livi tidak ingin berurusan dengan Nugraha Construction sedetik pun. Bagus. Shira tersenyum lega.
Pada akhirnya, ia tidak ingin perusahaan ayahnya bangkrut, karena itu adalah hasil kerja keras ayahnya seumur hidup. Shira menyetir sendiri ke Nugraha Constructions dengan SUV hitam di belakangnya. Di dalam SUV hitam itu ada pengawal yang ditugaskan Kenzo untuk melindunginya. Di dalam kantor Adam, Livy dengan bersemangat mengeluarkan kontrak untuk sahamnya dan kontrak transfer ekuitas. Setelah selesai menandatangani, Shira juga menandatangani kontrak transfer dan membubuhkan caps sidik jarinya. Melihat kontrak yang sudah ditandatangani, Livy merasa sedikit enggan tetapi lega pada saat yang sama, karena dia tidak perlu lagi khawatir akan terlilit utang. "Shira, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Livy bertanya dengan sengaja karena penasaran tentang bagaimana saudara perempuannya akan membalikkan keadaan perusahaan. Tentu saja, Shira tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, seperti yang diharapkan, ada seseorang yang mendukungnya, seseorang yang luar biasa. "Aku punya cara sendiri untuk itu. Kau bisa pergi sekarang," kata Shira. Livy sendiri juga tidak ingin tinggal di perusahaan lebih lama lagi. Sebelum meninggalkan perusahaan, ia mampir ke bagian keuangan tetapi tidak dapat menemukan Oliver di sana. Bagaimanapun, meskipun ia bertemu Oliver di sini, yang dapat ia lakukan hanyalah menelan rasa sakitnya sendiri. Setelah Shira melihat mobil Livy meninggalkan perusahaan melalui jendela Prancis, dia menghubungi nomor Kenzo. "Apakah kamu pergi ke Nugraha Constructions?" Kenzo bertanya. "Ya, Livy telah menyerahkan semua sahamnya kepadaku. Mereka bahkan tidak sanggup menangani sebanyak ini." Kenzo bertanya secara retoris sebelum melanjutkan, "Tunggu aku. Aku akan datang sekarang juga." Kalimatnya ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan yang menghangatkan hati Shira. Dengan Kenzo di dekatnya, dia tidak perlu khawatir tentang masa depan perusahaan sama sekali. 30 menit kemudian, 2 SUV lapis baja membuka jalan menuju pintu masuk depan Nugraha Constructions. Rolls-Royce Phantom hitam yang mendominasi adalah yang pertama dalam antrean dengan 7 hingga 8 mobil mewah mengikuti di belakang. Begitu saja, tempat parkir mobil perusahaan itu penuh sesak. Para karyawan terkejut saat mereka melihat semua kendaraan ini dari berbagai jendela gedung. Mereka semua mulai berspekulasi tentang orang penting macam apa yang datang dan apakah orang-orang ini adalah penyelamat perusahaan. Salah satu pengawal membuka pintu mobil hitam itu dan memperlihatkan Kenzo keluar dari mobil. Ia berpakaian sangat rapi, dan ia memancarkan aura yang kuat dengan pakaian formal hitamnya. Seolah mengikuti jejaknya, sekelompok orang juga turun dari mobil mewah itu. Mereka semua memberi hormat kepada Kenzo sebelum mengikutinya ke Nugraha Constructions. Sungguh pemandangan yang luar biasa melihat mereka berbaris dengan penuh semangat di belakang Kenzo. Shira tahu Kenzo datang, tetapi tidak tahu bahwa ia membawa begitu banyak tamu. Tepat saat itu, Kenzo memasuki kantornya. Dengan bingung, Shira menatapnya. "Siapa orang-orang itu?" "Mereka semua mantan klien ayahmu. Mereka datang untuk bertemu denganmu." Shira berkedip tercengang sebelum merasakan kehangatan di hatinya perlahan muncul ke permukaan. Sepertinya dia sudah berencana untuk melanjutkan proyek perusahaan. Kemudian, Kenzo menggenggam tangannya. "Ayo kita pergi dan dengarkan apa yang mereka katakan." "Mereka klien ayahku. Bukankah aku seharusnya memperlakukan mereka dengan baik?" Shira tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Tidak perlu, karena mereka semua senang untuk terus bekerja di perusahaan ayahmu.
Kenzo tersenyum. Shira jelas merasakan kesombongan dalam nada bicaranya. Bagaimanapun, pria inilah yang menjadi alasan orang-orang ini datang ke sini untuk mencari kerja sama dengan Nugraha Constructions. Saat ini, ruang konferensi dipenuhi oleh semua orang ini. Saat Shira duduk di kursi paling depan dengan Kenzo di sampingnya, masing-masing peserta menghampirinya dan memperkenalkan diri mereka sebentar sebelum melanjutkan diskusi dengan para karyawan mengenai proyek masing-masing, seperti penyediaan material dan ketentuan untuk bekerja sama di masa mendatang. Tanpa bergerak sedikit pun, Shira menyaksikan perusahaan itu bangkit kembali. Berkat Kenzo, perusahaan yang hampir bangkrut itu kini begitu bersemangat. Nona Nugraha, apakah Anda puas dengan harga yang saya tawarkan? Anda akan senang mengetahui bahwa ini adalah harga tertinggi yang pernah kami tawarkan kepada perusahaan manapun. Karena pria itu sudah mengatakan hal itu, Shira mengangguk sambil tersenyum tipis. Saya sangat puas. Nona Nugraha, saya masih memiliki beberapa properti yang sedang dibangun. Saya akan menggunakan perusahaan Anda untuk bahan bangunan. Nona Nugraha, kami akan terus memantau pasokan ke Nugraha Constructions. Selama perusahaan Anda sangat membutuhkan bahan baku, kami akan menjadi yang pertama mengirimkannya. Shira tersenyum lebar saat mendengarkan semua tokoh penting ini. Para manajer Nugraha Constructions tidak terkecuali, karena senyum mereka bahkan lebih lebar daripada Shira. Mereka tahu perusahaan itu tidak hanya terselamatkan tetapi akan terus tumbuh lebih besar mulai sekarang. Aku serahkan sisanya pada kalian semua. Kenzo sudah sabar mendengarkan mereka semua sebelum dia berdiri dan memegang tangan Shira. Ayo kita istirahat. Shira terdiam mendengar usulan Kenzo, karena ia merasa tidak pantas untuk beristirahat saat perusahaan sedang mengadakan rapat penting. Namun, pria itu terus menyeretnya keluar dari ruang konferensi tanpa penjelasan. Aku presiden di sini, jadi aku seharusnya tetap bersama mereka di dalam, katanya dengan enggan. Kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini, karena masih banyak yang harus kita lakukan, jawab Kenzo. Ketika Shira melihat mereka menuju ke Departemen Keuangan, dia segera menyadari sudah waktunya untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan Gilang dari perusahaan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.